Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendukung komputasi awan. Nah, bagian teknologi pendukung komputasi awan ini kita akan bahas tentang bagian 1. Bagian 1 ini kita hanya membahas tentang arsitektur jaringan broadband dan jaringan internet. Kemudian kita akan bahas tentang teknologi data center. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang virtualisasi dan lain-lain. Nah, pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang dua hal ini. Kita masuk tentang arsitektur jaringan broadband dan jaringan internet. Pada arsitektur jaringan broadband dan jaringan internet, ada internet service provider yang menyediakan atau jaringan internet yang menghubungkan antara user dan cloud. Jalur internet ini dibutuhkan supaya arsitektur cloud itu bisa tersedia dimanapun ia berada. Nah, misalkan seperti cloud yang disediakan oleh Google, servernya itu bisa jadi tidak ada di Indonesia, bisa jadi berada di Amerika, di Eropa, tapi kita tetap bisa mengaksesnya karena ada yang menghubungkan antara jaringan yang ada di negara kita dan di negara tempat server tersebut berada. Nah, jaringan-jaringan tersebut itu disediakan oleh internet service provider, di mana ada beberapa jenis ISP. Kalau di sini bisa kita lihat, ini ada ISP backbone dan ISP carrier. Nah, ISP backbone ini adalah jaringan internasional yang menghubungkan negara-negara yang ada di dunia. Kemudian jaringan cloud carrier ini adalah jaringan yang berada di masing-masing negara. Nah, kalau kita bagikan seperti ini, nah, tier 1 ini berada pada jaringan backbone, jaringan inti yang ada di seluruh dunia. Sedangkan tier 2 ini adalah jaringan ISP yang ada di negara kita, misalkan Telkom gitu. Kemudian ada tier 3 lagi yang berlangganan dengan Telkom yang mendistribusikan koneksi internet ke rumah-rumah misalkan gitu. Seperti IndiHome, seperti Telkomsel, XL. Nah, itu berada di tier 3 ini. Pada jaringan internet ada dua komponen mendasar yang digunakan untuk membangun arsitektur antar jaringan. Dua komponen mendasar itu, yang pertama adalah teknologi paket switching, yang kedua adalah konektivitas berbasis router. Nah, kalau kita lihat di sini pada pengiriman paket data ada pesan. Pesan ini dipecah menjadi paket-paket data. Kemudian paket-paket data itu dikirimkan per paket. Nah, teknologi paket data ini kelebihannya, ketika data itu dikirim misalkan dari sini ke sini, dari negara ini ke negara ini misalkan. Nah, paket tersebut untuk satu pesan itu tidak harus semuanya melewati satu jalur tertentu. Nah, bisa jadi paket tersebut itu dua paket melalui jalur yang ini, dua paket melalui jalur yang ini, dua paket melalui jalur yang ini. Nah, penentuan pemilihan jalur itu ditentukan oleh kualitas jaringan yang akan dilalui. Router biasanya yang menghubungkan ini, yang awan-awan ini adalah router gitu. Jadi router menentukan paket tersebut akan dikirimkan ke router yang mana. Itu berdasarkan kualitas dari hubungan antar router tersebut. Ketika kualitasnya jelek, maka router tersebut bisa mengambil keputusan bahwa paket tersebut tidak melewati jalur tersebut gitu. Misalkan
ada delaynya lebih lama, maka sebaiknya dipindahkan kemana gitu. Nah, itu fasilitas yang ada di router. Jadi paket-paket tersebut tidak harus melewati jalur tertentu, satu jalur khusus itu. Tapi kalau seandainya satu jalur tersebut bagus pada saat pengiriman, maka sudah pasti paket tersebut akan melewati satu jalur. Nah, pada lapisan jaringan yang mengatur paket switching yang ada di teknologi router itu seperti ini. Ada dua lapisan utama. Kalau pada router ada 3 lapisan utama. 3 lapisan utama ini, yang pertama ini bagian perangkat lunak, dan yang kedua ini bagian perangkat keras. Perangkat keras ini ada data link dan fisikal. Pada komputer ada 5 lapisan. Ada aplikasi, transport, antar jaringan, data link, dan fisikal. Nah, data link dan fisikal ini berada pada hardware jaringan. Komputer dan router itu memiliki hardware jaringan yang sama gitu, lapisan hardware jaringan yang sama. Ada data link, ada fisikal. Nah, pada lapisan fisikal, jaringan fisik ini, di sini juga menentukan tentang media pengirimannya. Bisa jadi menggunakan wireless, bisa jadi menggunakan cahaya, atau bisa jadi menggunakan tembaga, kabel yang biasa kita akses. Kemudian bagian internet working atau antar jaringan ini yang mengatur pengalamatan gitu. Alamat dari perangkat yang akan menerima paket yang akan dikirim. Nah, untuk transport itu yang mengatur tentang bagaimana paket tersebut ditandai. Nah, paket tersebut ditandai untuk menentukan keamanan atau untuk menentukan kepastian bahwa paket tersebut utuh ketika tiba di komputer penerima. Kemudian untuk aplikasi ini, aplikasi adalah lapisan yang mengatur representasi data. Nah, ada HTTP, ada SMTP, ada FTP, dan lain-lain. 3 lapisan penting pada jaringan komputer itu adalah transport, internet working, dan physical network. Nah, karena ini yang mengatur data itu baik sampai ke tujuan. Sedangkan bagian application ini mengatur tentang representasi dari data tersebut. Pertimbangan teknis penentuan jaringan untuk cloud itu menentukan juga tentang kualitas jaringan. Nah, kenapa seperti itu? Karena cloud, kita bisa saja mempunyai infrastruktur cloud sendiri gitu. Misalkan kita punya perusahaan, kita buat cloud sendiri. Jadi ada data center punya perusahaan. Bedanya ketika kita memiliki data center sendiri di suatu perusahaan dengan kita berlangganan ke cloud provider, itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Nah, contohnya seperti tabel ini. Ketika cloud itu berada pada komputer yang ada di perusahaan kita, maka perangkat internal end user mengakses layanan IT perusahaan itu melalui jaringan perusahaan. Nah, sedangkan dengan sumber daya IT berbasis cloud, perangkat end user internal mengakses layanan IT perusahaan melalui koneksi internet.
Jadi beban internet perusahaan itu lebih ringan dengan menggunakan cloud base dibandingkan dengan infrastruktur yang ada di dalam. Contohnya seperti ini. Ketika user berada di luar, user ini ingin mengakses sumber daya perusahaan, maka dia harus masuk ke jaringan perusahaan. Jaringan perusahaan di sini ini sudah pasti akan memakan bandwidth yang ada di sini. Bedanya kalau menggunakan cloud provider, maka dia tidak mengakses ke perusahaan lagi, tapi dia mengakses langsung ke cloud provider, tidak memakan bandwidth yang ada di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, ketika menggunakan infrastruktur yang ada di perusahaan, internal user mengakses layanan IT perusahaan melalui internet perusahaan. Sedangkan menggunakan cloud base, internal user mengakses layanan IT perusahaan selama mengakses jaringan luar melalui koneksi internet provider. Nah, contohnya seperti ini. Ketika akses di sini, user internal yang ada di dalam sini, ketika ingin mengakses sumber daya, mereka mengakses full jaringan yang ada di jaringan intranet mereka. Nah, misalkan jika mereka mempunyai jaringan intranet, hal ini sebenarnya lebih menguntungkan gitu. Mereka tidak perlu menggunakan bandwidth publik karena mereka tidak harus mengeluarkan akses ke internet. Nah, ketika mereka menggunakan akses ke cloud, mereka harus menggunakan akses internet yang publik. Tapi kelebihannya ada di bagian ketiga ini. External user mengakses layanan IT perusahaan melalui internet koneksi, sedangkan external user untuk yang cloud base itu mengakses IT perusahaan menggunakan internet, koneksi internet. Nah, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, external user ini ketika ingin mengakses, dia menggunakan jaringan internet langsung ke provider, sedangkan yang di sini ini harus menggunakan jaringan internetnya perusahaan, kemudian dia juga menggunakan jaringan internetnya provider. Lebih mahal jika dibandingkan ketika menggunakan dua jalur internet. Masalah bandwidth dan latensi jaringan. Bandwidth sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan sejumlah besar data untuk ditransfer ke dan dari cloud. Sementara latensi sangat penting untuk aplikasi dengan kebutuhan bisnis untuk waktu respon yang cepat. Kemudian pembawa dan penyedia cloud, konsumen cloud dan penyedia cloud mungkin perlu menggunakan beberapa operator cloud untuk mencapai tingkat konektivitas dan keandalan yang perlu untuk aplikasi cloud. Hal ini sudah pasti memerlukan biaya tambahan. Semakin ringan aplikasi itu, pemilihan cloud itu lebih mudah gitu. Adopsi cloud dapat lebih mudah untuk aplikasi dengan latensi dan persyaratan bandwidth yang lebih rendah. Karena ketika kita membutuhkan aplikasi yang besar gitu, misalkan untuk programming, pengembangan web, kita butuh aplikasi pengujian yang besar. Sehingga ketika kita menggunakan cloud, kita harus memastikan bandwidth-nya itu dan latensinya itu baik. Jika bandwidth-nya itu kecil, kemudian latensinya itu rendah, maka pengaksesan itu malah pemrogramannya itu malah lebih sulit gitu atau lebih lama. Nah, hal itu perlu dipertimbangkan tentang pembawa dan penyedia cloud. Kalau di sini dia sarankan kita menggunakan beberapa operator cloud, karena dengan menggunakan beberapa operator cloud ini kita bisa memiliki banyak opsi dan kita juga bisa menilai gitu cloud mana yang lebih bagus dan cloud mana yang dipertimbangkan untuk dilepaskan gitu. Nah, kita masuk ke teknologi data center. Pada teknologi data center, hal yang biasa kita lihat gitu, hal yang biasa kita lihat adalah virtualisasi. Nah, virtualisasi untuk data center ini seperti pembagian ruang.
Kalau pada komputer kita, misalkan di sistem operasi Windows, kita bisa lihat ada pembagian ruang yang ada di hard disk seperti local disk C, local disk D, local disk E dan sebagainya. Nah, itu tidak termasuk virtualisasi karena pembagian ruangnya itu harus dilakukan dengan dengan mematikan sistem gitu, dengan menyalakan ulang sistem. Nah, di sini virtualisasi ini lebih fleksibel. Virtualisasi ini bisa melakukan pembagian ruang secara otomatis sehingga tidak perlu melakukan proses-proses penyalaan ulang untuk menunjukkan efek dari pembagian tersebut. Nah, contohnya virtualisasi ini contohnya seperti Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada perangkat-perangkat gitu. Ada perangkat-perangkat fisik dan ada perangkat-perangkat virtual. Kelebihannya itu pada perangkat virtual ini lebih fleksibel. Pembagian ruang itu bisa dilakukan dengan komputer menyala, dilakukan secara otomatis. Kita yang mengakses, kita hanya mendapatkan ruang penyimpanan yang baru. Nah, dan kita tidak perlu menyalakan ulang komputer untuk pembagian partisi. Kemudian ada teknologi data center yang lain seperti standarisasi dan modularity. Nah, modularity ini sifatnya adalah pembagian modul-modul. Pada data center itu biasanya modul-modul itu berkenaan dengan penambahan kapasitas data. Jadi dengan teknologi modularity ini, penambahan tersebut bisa dilakukan dengan fleksibel. Nah, tidak perlu ada maintenance untuk mematikan dan menyalakan lagi. Kemudian pada teknologi data center itu ada otomatisasi. Automation ini adalah fasilitas otomatisasi ketika kita mengadakan perubahan-perubahan atau ada keadaan-keadaan tertentu yang harus melakukan perubahan, maka dengan otomasi ini server itu bisa melakukannya dengan otomatis gitu. Misalkan untuk keadaan jaringan tertentu atau pengaksesan atau server tersebut ada replikasi, maka server data center tersebut, teknologi data center itu bisa memindahkan pengaksesan dari satu server ke server yang lainnya. Nah, otomasi itu seperti itu. Kemudian ada remote operation and management. Jadi operasi dan pengelolaan secara remote. Sudah pasti pada teknologi data center itu sudah pasti harus bisa dikelola dan dioperasikan jarak jauh, karena data center itu digunakan untuk cloud yang kita gunakan harus berada pada jaringan internet. Nah, pada teknologi data center harus tersedia, tingkat ketersediaannya itu harus tinggi gitu. User yang menggunakan
jaringan cloud, data center cloud, maka dia harus merasa dia selama dia punya internet dia punya data. Nah, jangan sampai dia sudah simpan ke cloud tetapi cloudnya itu susah diakses. Kemudian pada cloud computing ini ada juga desain kesadaran keamanan. Nah, jadi keamanan itu tentang desain, tentang operasi dan pengelolaannya. Keamanan harus diperhatikan supaya integritas dari cloud computing yang disediakan itu terjaga. Nah, selama keamanan itu bagus, itu bisa jadi cloud computing tersebut akan baik. Kemudian pada teknologi data center itu ada fasilitas-fasilitas. Bisa jadi fasilitas ini seperti pengatur suhu, atau fasilitas ini seperti pengamanan kebakaran dan lain sebagainya. Untuk perangkat keras komputasi. Nah, perangkat keras komputasi pada teknologi penyimpanan data center ini desain server rack mount terdiri dari rak terstandarisasi dengan interkoneksi daya, jaringan, dan pendinginan internal. Kemudian dukungan untuk arsitektur pemrosesan perangkat keras yang berbeda seperti x86 32 bit dan x86 64 bit dan RISC. Kemudian arsitektur CPU multicore hemat daya yang menampung ratusan inti pemrosesan dalam ruang sekecil 1 unit rak standar. Dan berikutnya komponen redundan dan hot swappable seperti hard disk, jatuh daya, antarmuka jaringan, dan kartu pengontrol penyimpanan. Nah, semua itu harus ada pada teknologi data center. Nah, untuk perangkat keras penyimpanan, fasilitas yang harus ada itu seperti caching I/O. Umumnya dilakukan melalui pengontrol array hard disk yang meningkatkan waktu akses dan kinerja hard disk oleh caching data. Caching ini kelebihannya untuk mempercepat pengaksesan. Kemudian ada hot swappable hard disk. Ini dapat dengan aman dilepas dari array tanpa harus mematikan terlebih dahulu. Nah, hard disk ada ini seperti USB juga. Kalau USB itu bedanya kapasitasnya kecil, kalau di sini hard disk bisa jadi hard disk 1 tera, 2 tera dan sebagainya. Kemudian ada storage virtualization. Nah, diwujudkan melalui penggunaan hard disk virtualisasi dan berbagai penyimpanan. Tetap saja hard disk virtualisasi ini harus ada hard disk fisiknya. Bedanya ketika virtualisasi ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan hard disk yang fisik. Kemudian ada mekanisme replikasi data cepat. Ini termasuk snapshotting yang menyimpan memori mesin virtual ke dalam file yang dapat dibaca hypervisor untuk pemuatan ulang di masa mendatang, dan cloning volume yang menyalin volume dan partisi hard disk virtual atau fisik. Nah, pada teknologi data center itu ada beberapa perangkat keras jaringan yang harus tersedia. Yang pertama adalah carrier dan external network interconnection. Nah, ada koneksi jaringan eksternal atau jaringan publik yang bisa diakses di seluruh dunia. Kemudian ada web tier load balancing dan acceleration. Web tier load balancing ini yang mengatur otomatisasi pemindahan server
Nah, ketika load balancing ini yang memonitoring seberapa besar beban yang dilakukan oleh satu server, maka load balancing ini yang menentukan gitu. Menentukan pemindahan penggunaan server supaya masing-masing server itu mendapat beban yang sama. Kemudian ada local area network. Local area network ini dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat penyimpanan yang ada pada satu perusahaan, misalkan perusahaan penyedia cloud. Kemudian ada storage area network. Nah, storage area network ini jaringan yang menghubungkan penyimpanan yang ada di perusahaan. Kalau LAN bentuknya umum, semua komputer atau semua server itu terhubung melalui jaringan lokal. Kalau storage ini adalah storage area network ini yang menghubungkan storage yang ada pada teknologi cloud. Kemudian ada network attached storage gateway. Nah, gateway ini yang mengatur hubungannya dengan jaringan yang ada di luar. Nah, itu tadi tentang teknologi cloud computing. Pada bagian 1 yang kita bahas tentang arsitektur jaringan broadband dan jaringan internet. Nah, di sini ada beberapa keyword-keyword yang perlu Anda perhatikan. Nah, keyword-keyword tersebut harus Anda kembangkan sendiri dengan sumber-sumber yang ada di internet. Anda bisa baca supaya kemampuan pemahaman dari cloud computing yang Anda miliki itu semakin baik. Nah, demikian pembahasan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.